Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Kepala Prodi PAI, yakni Bu Kustiana Arisanti MPDI. Dan yang saya hormati dosen mata kuliah usul fiqh, yakni Bu Umi Lailia Mafiroh MPDI. Dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Musayyaroh. Saya dari Prodi PAI kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ta'arud adilalah, atau bisa kita sebut dengan perbenturan antar dalil hukum. Langsung saja memasuki materi. Dalam istilah yang digunakan para ahli usul fiqh, ta'arud diartikan sebagai pertentangan antara dua dalil yang sama-sama ingin menetapkan hukum berbeda untuk satu kasus pada waktu yang bersamaan. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa ta'arud terjadi saat dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dalam satu peristiwa. Sedangkan Imam As-Sabiti memandang ta'arud adilalah dapat dimaknai dari dua sisi. Yang pertama, dari dalil itu sendiri, maksudnya sesungguhnya tidak mungkin terjadi pertentangan. Dan yang kedua, dari sisi pemahaman seorang mujtahid terhadap dalil, di mana pertentangan itu nyata karena ulama sepakat bahwa mujtahid melihat adanya kontradiksi apabila kedua dalil tidak memungkinkan untuk digabungkan. Dalam kondisi seperti ini, mujtahid wajib memilih salah satu hukum dengan metode tertentu. Mayoritas ulama usul fiqh sepakat bahwa terdapat 4 metode utama untuk menyelesaikan pertentangan antara dua dalil, yaitu al-jam'u wa at-tawfiq, atau menggabungkan atau menyelaraskan dalil, tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat, dan nasakh, yaitu menghapus hukum dalil yang lebih lama dengan yang baru. Dan yang terakhir ada tasakut adilalain, yaitu meninggalkan kedua dalil jika tidak bisa disatukan. Dalam prakteknya, ulama Syafi'iyah lebih condong memilih metode al-jam'u wa taufiq sebagai cara untuk menyelesaikan pertentangan dalil. Sementara itu, ulama Hanafi lebih condong menggunakan metode nasakh sebagai solusi. Metode-metode ini digunakan secara berurutan sesuai kondisi agar pertentangan hukum dapat diselesaikan secara sistematis dan efektif. Ta'arud adilalah merupakan permasalahan penting yang harus diselesaikan dengan metode yang tepat berdasarkan kaidah dan metodologi pengkajian usul fiqh. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, ta'arud bisa terjadi antara nas dan nas syara', yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, atau juga bisa terjadi pada dalil-dalil selain nas, seperti antara dua qiyas. Dan apabila ta'arud terjadi setara dan qiyas, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk melakukan tarjih, yaitu memilih salah satu qiyas yang dianggap lebih kuat dan relevan. Namun apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah menggabungkan metode sistematis untuk menyelesaikannya, yaitu ada 4. Yang pertama ada nasakh, yang kedua ada tarjih, yang ketiga ada jam'u at-taufiq, dan yang keempat ada sakatut adilalain. Yang pertama yaitu nasakh atau penggantian. Secara bahasa,
Nasah berarti membatalkan, memindahkan, atau merubah. Dalam terminologi usul fiqh, nasah merujuk pada perintah Allah yang menghapus dan mengganti hukum yang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian. Nasah terkait dengan pengetahuan sejarah wahyu, sehingga seorang mujtahid harus mengetahui urutan turunnya wahyu untuk menentukan mana dalil yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Dalil yang datang belakangan secara hukum menasah dalil yang sudah ada sebelumnya. Contoh klasik adalah masalah ayat iddah, di mana Quran surat Al-Baqarah ayat 234 awalnya mengatur masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak. Kemudian turun surat At-Tolak ayat 4 yang mengatur iddah khusus bagi perempuan yang hamil. Sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa ayat kedua ini merupakan nasah yang membatasi makna hukum ayat pertama, sehingga ayat kedua dijadikan hukum yang berbeda. Yang kedua, tarjih atau pemilihan. Jika tidak memungkinkan untuk melacak urutan waktu turunnya dalil yang bertentangan, maka mujtahid harus memilih atau menguatkan salah satu dalil di antara keduanya berdasarkan beberapa pertimbangan pendukung. Misalnya, mujtahid bisa lebih memilih nas yang bersifat muhkam atau jelas dibanding mufassar atau menafsirkan, atau dalil yang mengandung larangan diutamakan di atas yang mengandung kelonggaran. Pertimbangan juga bisa berdasarkan kredibilitas perawi hadis, tingkat kesepakatan seorang faqih, atau aspek lain yang menjadi qarinah atau indikator. Yang ketiga ada al-jam'u wa taufiq atau kompromi dan penyesuaian. Metode ini berusaha mengumpulkan atau mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan dengan menawilkan makna berbeda demi mengamalkan kedua dalil tersebut. Prinsip utamanya adalah bahwa mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Yang keempat ada tasakut adilalain, yaitu pengguguran kedua dalil. Ini adalah langkah terakhir yang diambil jika ketiga metode sebelumnya tidak menemukan titik temu. Dalam metode ini, mujtahid memilih untuk menggugurkan atau meninggalkan keduanya dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain yang di tingkat keduanya lebih rendah tapi lebih jelas dan tidak bertentangan. Secara keseluruhan, pemikiran ulama Hanafiyah menekankan urutan penyelesaian pertentangan dalil yang sudah berkembang dan teruji dalam kerangka pemikiran usul fiqh. Metode-metode ini membantu menjaga konsistensi hukum dan aturan agama Islam yang berdasarkan dalil-dalil syar'i yang benar. Selanjutnya, contoh ta'arud adilalah. Yang pertama ada ta'arud dengan Al-Quran dan antara Al-Quran dengan Al-Quran, seperti surat An-Nahl ayat 8 yang artinya, dan dia telah menciptakan kuda, begal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Dalam ayat di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda dan keledai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja, sedangkan ayat berikut bermakna berbeda, yaitu pada surat Al-Ghafir ayat 79 yang artinya, Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lain untuk kamu makan. Nah, pada ayat ini menyatakan bahwa hewan ternak diciptakan Allah untuk manusia, sebagian untuk ditunggangi dan sebagian untuk dimakan. Kedua ayat ini memberi pemahaman yang berbeda terkait fungsi hewan ternak. Contoh yang kedua yaitu ada ta'arud antara sunnah dengan sunnah.
Contohnya hadis dari Aisyah dan Ummi Salamah menyebutkan bahwa Nabi dalam keadaan junub ketika masuk waktu subuh, kemudian mandi dan melanjutkan puasa. Sementara hadis lain menyatakan bahwa jika seseorang dalam keadaan junub saat sholat subuh, maka ia tidak berpuasa pada hari itu. Kedua hadis ini tampak bertentangan tentang hukum berpuasa bagi yang junub saat subuh. Yang ketiga, ada ta'arud antara sunnah dan qiyas. Contoh ta'arud ini terlihat pada akikoh yang berdasarkan sunnah, yaitu menyembelih 1 kambing untuk anak perempuan dan 2 kambing untuk anak laki-laki. Sebagian ulama yang berpegang pada qiyas berpendapat bahwa hewan akikoh bisa lebih besar dari kambing seperti unta atau sapi, sesuai prinsip analogi. Namun, Imam Malik berpegang pada teks hadis yang memerintahkan kambing sebagai hewan akikoh. Dan yang keempat ialah ta'arud antara qiyas dan qiyas. Contohnya adalah perbedaan pendapat terkait nikah antara orang tua dengan anak di bawah umur. Berdasarkan hadis pernikahan Nabi dengan Aisyah yang masih muda, ulama Hanafiya menganggap pernikahan tersebut memperbolehkan walinya menikahkan anak di bawah umur tanpa izin anak, sedangkan ulama Syafi'iyah menolak pendapat ini dengan alasan pertimbangan terhadap kemurnian dan kesejahteraan gadis yang masih muda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.